Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 112 Pekanbaru tentang diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum saya membahas budaya positif, saya ingin mengulang kembali materi yang pernah kami dapatkan mulai dari modul 1.1, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Di mana dalam filosofi Ki Hajar Dewantara ini, pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak, yaitu ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, pada pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara ini, pendidikan itu haruslah berpihak kepada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dalam menjalankan perannya agar dapat dan mampu menuntut tumbuh dan berkembangnya minat, bakat, dan kemampuan murid melalui pengajaran yang berpusat kepada murid. Untuk mewujudkan suatu perubahan, tentunya guru itu harus memiliki sebuah visi. Maka untuk mewujudkan visi diperlukan langkah metode yang konkret, menggunakan metode inquiry apresiasi dengan metode tahapan bagja. Setelah melakukan penerapan tahapan bagja, maka akan timbul kebiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Dalam budaya positif ini ada beberapa hal yang akan mau saya coba bagikan kepada Bapak Ibu semua, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, dalam pembelajaran paradigma baru ini, itu tentang pembelajaran dan diferensiasi. Nah, tujuannya adalah agar pembelajaran yang kita lakukan itu sesuai dengan kebutuhan murid berdasarkan tahap perkembangannya yang sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar tersebut. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berpikir sedikit. Nah, di sini saya mengilustrasikan seperti ini. Sekarang coba sama-sama kita pikirkan, kita memiliki satu hal di dalam diri kita. Kita punya satu hal. Hal tersebut sangat penting untuk hidup kita, sangat penting untuk diri kita. Nah, sekarang coba hal yang penting bagi Bapak Ibu itu, coba Bapak Ibu genggam di dalam genggaman Bapak Ibu semua. Kita genggam, lalu saat kita sudah menggenggam erat hal yang berharga ini, lalu tiba-tiba ada seseorang yang ingin membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan tangan tersebut atau tidak? Tidak. Saya boleh bertanya Bu, kenapa kira-kira Ibu Ana tidak mau membuka kepala tangan tersebut? Ya, karena berharga bagi Ibu Ana. Oke, itu menurut versi Ibu Ana. Kira-kira ada yang akan membuka? Ada. Ya, kenapa Bu Iza? Karena kalau orang buku yang punya kita tuh apa kesalahannya kita kasihin dia kebagi. Oke, karena Bu Iza, oke. Bu Iza akan membuka ketika itu akan dibuka oleh orang lain. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang menjadi kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan tersebut? Kita sendiri. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita mengenal adanya stimulus dan respon. Paradigma tersebut sudah diubah menjadi teori kontrol. Ini salah satu contohnya. Di dalam stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Nah, pada teori kontrol tidak begitu, bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Ketika kita mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita itu salah satunya pasti ada hubungannya dengan tata tertib, aturan yang benar, kepatuhan dan peraturan. Nah, selama ini yang kita tahu disiplin itu adalah peraturan. Nah, kata disiplin juga sering kita hubungkan dengan hukuman. Kenapa? Ketika Anda tidak mengikuti peraturan, tentu kita akan memberi hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak kita gunakan sama sekali. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah
disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri kita sendiri yang memiliki motivasi internal. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai kebajikan adalah nilai yang kita sepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang kita masing-masing. Beberapa contoh nilai-nilai kebajikan suatu organisasi. Nah, kalau profil pelajar Pancasila sama-sama kita sudah hafal. Saya ingin ngajak Bapak Ibu juga menyanyikan kembali lagu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Mari kita tanyakan kepada diri sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan itu karena adanya dorongan dari lingkungan? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita ingin menghindari rasa sakit atau rasa tidak nyaman. Motivasi perilaku manusia itu dibagi dalam 3. Yang pertama, orang melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada seorang anak bernama Iva. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Menurut Bapak Ibu, apakah tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kira-kira mengapa hukuman Bapak Ibu? Karena menjatuhkan mental lawan atau menjatuhkan mental anak. Oke, ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lalu mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ternyata tidak hanya ada hukuman dan konsekuensi, lalu ada juga yang namanya restitusi. Hukuman itu adalah tindakan yang tidak terencana atau tiba-tiba. Konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu terencana, dan restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang paling bagus yang mana Bapak Ibu? Yang restitusi. Dihukum oleh penghargaan. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tentunya alasan kita adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nilai-nilai kesehatan atau keselamatan itulah yang kita sebut dengan suatu keyakinan. Seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti aturan. Keyakinan kelas itu dia bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia: kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kita sebagai guru itu punya 5 posisi kontrol. Kita bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, di sini nada suara kita tulus, bahasa tubuh tidak kaku, kita juga mendekat ke murid. Pada posisi manajer ini, suara kita itu diharapkan tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara. Contoh, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Membuat masalah. Ya, membuat merasa bersalah. Lalu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Dari kelima posisi kontrol tersebut, kira-kira mana posisi kontrol yang paling bagus menurut Bapak Ibu? Untuk menjalankan posisi kita sebagai manajer itu, kita harus melakukannya dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan: menstabilkan
menanyakan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Maka menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh kalimat yang bisa kita gunakan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kita melakukan ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimat yang bisa kita gunakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini kita buat berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Nah, kata-kata yang bisa kita gunakan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Menurut Bapak Ibu, apakah selama ini di dalam pembelajaran Bapak Ibu sudah pernah melakukan ketiga tahapan dalam segitiga restitusi? Sudah. Apakah sudah keseluruhan atau mungkin hanya baru satu atau dua saja? Oke, silakan Wicu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, rasanya semua kita sudah pernah mungkin melakukan segitiga restitusi ini, tapi barangkali mungkin ada yang belum konsekuen atau barangkali belum ada yang tepat sesuai dengan. Terima kasih Bu Ijo. Nah, benar ya, seperti yang dilihat merupakan info Bu Ijo. Nah, betul yang dijelaskan oleh Bu Ijo. Sebetulnya bisa saja, sebetulnya kita sudah pernah melakukan ketiga hal ini, ketiga langkah segitiga restitusi. Namun kita sebetulnya tidak menyadari bahwa kita telah melakukan itu. Apakah semua permasalahan di dalam kelas itu harus kita lakukan menggunakan segitiga restitusi? Ya. Bagaimana kalau permasalahan itu sederhana yang tidak kompleks? Dan langkah ampuhnya dengan istilah intervensi 30 detik. Kalau hanya masalahnya sederhana tidak kompleks, kita bisa menggunakan intervensi 30 detik. Nah, misalnya kita bisa menggunakan kata-kata, apa kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Contohnya lagi, apa saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu semua langkah segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Ada permasalahan kompleks, tapi permasalahan yang menurut saya harus saya lakukan dengan segitiga restitusi, yaitu anak ini mereka tidak terima sehingga didorong oleh Alfi yang rasa tidak sengaja menyenggol Alfi ketika Haikal marah dan tidak dapat menahan emosinya. Nah, seharusnya kan ini terdengar. Ini coba saya praktekkan dengan Haikal. Ini adalah langkah ketika saya menanyakan menstabilkan identitasnya, menyapa si anak terlebih dahulu. Ini saya lakukan kebetulan di ruangan perpustakaan karena disitulah di saat itu yang agak kurang isi lagi. Nah, yang ini adalah proses ketika saya memvalidasi tindakan yang salah. Di sini adalah proses ketika saya menanyakan keyakinan. Nah, setelah selesai itu saya meminta tanggapan anak. Saya bertanya kepada anak, bagaimana perasaan mereka ketika tadi kita berdialog seperti itu ketika ibu menyelesaikan masalah dengan mereka. Ketika itu si anak menjawab, saya senang Bu, saya senang ketika ibu tidak marah, saya senang ketika ibu tidak langsung marah ke saya ketika saya berbuat salah. Sebagai penutupannya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, sebelum saya akhiri pertemuan ini, saya ingin meminta refleksi sedikit dari Bapak Ibu sekalian. Menurut Bapak Ibu, hal-hal yang saya sampaikan tadi, poin mana yang menjadikan hal yang berkesan bagi Bapak Ibu? Saya boleh buka kepada Ibu lagi. Terima kasih kepada Bu Yance. Berdasarkan pemaparan dari awal hingga akhir ini, secara pribadi saya mengambil kesimpulan
hal yang paling berkesan di saya pribadi, yaitu bagaimana cara kita mengulik permasalahan anak jika anak sedang bermasalah, dan bagaimana kita mengulik juga keterangan dari si anak tanpa mengejek anak. Kemudian menguliknya ini kita tanpa merendahkan harga diri maupun jati diri anak. Terima kasih banyak Bu Rani. Mungkin saya ingin meminta refleksi dari dua orang. Kira-kira ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan refleksi. Oke, selanjutnya pada Ibu Dina. Terima kasih Bu Yance. Dari pemaparan Bu Yance dari awal sampai akhir ini memberikan paparan ke saya khususnya guru kelas 1, yang mana tadi ada 3 hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang mana mungkin saya sebagai guru lebih sering memberikan hukuman kepada anak ketimbang konsekuensi. Terima kasih kepada Bu Dinda dan Bu Rani. Alhamdulillah ketika ada hal yang saya sampaikan, dan alhamdulillah ketika hal tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua, saya sangat senang sekali. Artinya ketika saya berdiri di sini lebih kurang 1 jam, itu ada memiliki manfaat untuk teman-teman rekan-rekan semua di sekolah saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mungkin sekian hasil diseminasi kita pada sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah antusias dalam kegiatan diseminasi kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama diri saya sendiri. Dan saya juga berterima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Terlepas dari segala kesalahan dan kekurangan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.